Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita setelah menyelesaikan pembahasan pada surat At-Tin. Hari ini insyaallah kita akan membahas bersama-sama surat yang di atasnya, yaitu surat Asy-Syarah atau disebut pula dengan surat Al-Insyirah. Surat ini kalau bagi para pengajar tajwid, ustadz-ustadz yang ngajar tajwid, surat ini jadi surat terakhir yang dijadikan alat untuk mengukur kemampuan seseorang membaca ilmu tajwid, membaca dengan tajwid, membaca dengan makhraj yang benar. Tingkat kesulitan baca surat ini dengan makhraj itu cukup tinggi. Jadi ujian akhir orang yang belajar makhrijul huruf baca ini. Kalau belepotan baca di surat ini berarti belajar tajwidnya belum lulus. Kenapa? Karena huruf-huruf sulit ngumpul semua di surat ini. Huruf-huruf sulit bagi lidah kita itu ngumpul semua di sini. Para jamaah sekalian, ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami, kata Allah, telah melapangkan dadamu untukmu, wa wada'na anka wizrak, menghapus dosa-dosa yang ada pada dirimu, alladzi anqadha dhahrak. Ini yang susah, ini paling susah. Huruf dhad bersanding dengan huruf dha. Nah, ini kelihatan ini. Kalau imam coba baca surat ini kelihatan dia. Alladzi, di mana dosa itu, anqadha, memberatkan, dhahrak, punggung kalian, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami, kata Allah, mengangkat namamu. Para jamaah sekalian, surat ini secara spesifik berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ahli tafsir menggabungkan surat ini dengan surat Ad-Duha, di mana kedua surat ini berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya kenikmatan. Sehingga di surat Ad-Duha itu pada ayat yang ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa. Lalu muncul di awal surat ini alam nashrah laka sadrak, dengan gaya bahasa yang sama. Jadi kedua-duanya adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Tentu secara umum ayat ini berlaku buat seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 yang disebutkan oleh Allah di sini kenikmatan itu. Yang pertama adalah syarhus sadr, lapang dada, terjemahan bebasnya. Kemudian yang kedua adalah wad'ul wizr, penghapusan dosa. Yang ketiga adalah wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu. Raf'ul dzikr, mengangkat nama. Ini 3 kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat dari yang pertama. Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak. Tidakkah? Ini secara umum kalimat tanya, tapi sebetulnya ini bukan kalimat tanya. Dalam bahasa Arab ini namanya istifham takriri, susunan kalimat tanya yang berfungsi memberikan penekanan maknanya. Tidakkah kami telah melapangkan dadamu? Maksudnya sungguh kami telah melapangkan dadamu. Jadi ini adalah takrir, memberikan makna apa? Penekanan, dan memberikan makna satu kenikmatan yang sudah Allah berikan kepadanya. Sungguh kami sudah ngasih itu, tapi dibahasakan oleh Allah seakan-akan itu sebagai sebuah pertanyaan. Seperti kita mengatakan, bukankah kemarin sudah anak kasih? Apa itu nanya? Hah? Kemarin kan sudah anak kasih. Apa maksudnya? Nanya. Bukan. Maksudnya adalah kemarin sudah saya kasih. Kemarin, bukankah kemarin sudah saya kirim? Atau bukankah sudah saya kirim itu surat? Apa itu pertanyaan? Tidak. Itu kan memberikan pernyataan sesuatu yang memang sudah dikerjakan, bahwa sudah dikirim itu surat, sudah dikirim ini, sudah saya kasih tahu. Faham jemaah? Nah, begitu pula surat ini. Alam nashrah laka sadrak, bukan pertanyaan. Ini takriri bahwa Allah memang sudah melakukan itu. Sudah melakukan, sudah. Apa itu? Nashrah laka sadrak. Asy-syarh, ini syarhus sadr. Apa yang dimaksud dengan syarah? Syarah ini dalam bahasa Arab menjelaskan. Sadr itu dada. Maksudnya bahasa Indonesianya melapangkan dada. Apa yang dimaksud dengan melapangkan dada di sini? Ada 2 makna yang disebutkan oleh para ahli tafsir dan tidak ada kontradiksi dari makna itu. Yang pertama yang dimaksud dengan melapangkan dada di sini adalah pembelahan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembelahan dada, baik ketika Rasulullah masih kecil, kemudian sebelum Isra Mi'raj, kemudian ada riwayat lagi dari Abu Hurairah ketika Rasulullah usia 10 tahun dan sebagainya. Ada beberapa riwayat dari Malik ibnu Sa'sa'ah dan ada riwayat dari Abu Hurairah dan dari Anas ibnu Malik yang menjelaskan dalam sejarah yang sering kita dengar itu bahwa Rasulullah pernah dibelah dadanya oleh 2 orang malaikat, ya kan? Dibelah dadanya untuk apa? Dikeluarkan sifat dengki, ghil wal hasad, dikeluarkan sifat kebencian, sifat-sifat tercela dikeluarkan dari itu. Ibarat seperti segumpal darah kata Nabi, dikeluarkan sifat itu. Kemudian dimasukkan oleh para malaikat itu sifat ra'fah warahmah, kasih sayang. Kasih sayang dimasukkan di situ.
Sejak saat itu terjadi perubahan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan ini makna dari ayat yang pertama ini, alam nashrah laka sadrak, yaitu tidakkah kami, kata Allah, sudah membelah dadahmu wahai Muhammad dengan membuang akhlak-akhlak tercela dan memasukkan ke dalam hatimu, ke dalam dadamu apa? Sifat-sifat mulia. Ini makna yang pertama. Tentu kalau makna yang pertama ini adalah makna yang khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini bentuknya sebuah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Terus umat sekarang mau niru dadanya dibelah, dimasukin akhlak tercela, dukun kamu. Tidak berlaku buat yang lain. Ini khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna yang kedua, alam nashrah laka sadrak, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan nawwarnahu wa ja'alnahu fasihan rahiban. Kata Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan alam nashrah, tidakkah kami melapangkan dadamu, artinya sungguh kami telah memberikan cahaya di hatimu dan kami jadikan hatimu itu lapang, luas. Jadi maknanya lebih umum, lebih luas untuk seluruhnya. Nawwarnahu, sungguh kami telah memberikan cahaya di hatimu dan menjadikan hatimu itu memang lapang, luas hatimu. Yang dimaksud dengan memberikan cahaya dan menjadikan hatinya itu lapang apa? Yaitu Imam Ibnu Katsir menggabungkan surat Al-Insyirah ini yang pertama dengan ayat yang ada di surat Al-An'am ayat 125. Di situ Allah mengatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dikasih hidayah, Allah jadikan hatinya itu lapang. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dikasih hidayah, Allah jadikan hatinya lapang. Yaitu Allah jadikan hatinya dia penuh dengan cahaya, dan Allah jadikan hatinya itu terbuka lebar lil Islam, untuk menerima syariat Islam. Ini makna yang pertama. Ini makna yang kedua. Sehingga Al-Imam Syinqiti rahimahullah mengatakan bahwa makna yang kedua ini menunjukkan makna al-insyirah, kelapangan dada. Beliau mengatakan kelapangan dada ini buah. Beliau mengatakan hadhi halah natijah istiqraril iman wal ma'rifah wal nur wal hikmah. Kelapangan dada itu buah sebetulnya, kata Imam Syinqiti. Buah dari apa? Buah dari iman dia yang begitu kuat. Buah dari iman dia yang begitu kuat. Pengetahuan dia tentang Allah, pengetahuan dia tentang syariat Islam, tentang apa yang ada di dalam Islam begitu kuat, dan cahaya yang ada di dalam hatinya, lahirlah sifat insyirah sadr, kelapangan dada. Itu buah. Makanya semua itu dikembalikan kepada satu kata kunci. Apa itu? Apa? Ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang keimanan. Apa itu ilmu tentang keimanan? Ya rukun iman. Kekuatan iman seseorang menjadikan dirinya dipenuhi dengan cahaya, yang pada akhirnya dia akan menerima Islam dengan mudah. Dia akan menerima Islam dengan mudah. Maksudnya Islam di sini apa? Perbuatan, amalan. Saya ulangi. Intinya adalah ilmu.
Ilmu apa? Iman. Iman apa? Rukun iman yang keenam. Ketika ini menempel begitu kuat di hati seseorang, akan melahirkan apa? Cahaya. Akan melahirkan hati yang lebar, luas hatinya. Ketika ada cahaya, ketika hatinya lebar, buah dari iman tadi, maka Islam, yaitu amalan-amalan, itu akan masuk ke dalam dirinya dengan penuh kemudahan. Akan lahirlah wa qalu sami'na wa ata'na. Coba perbedaannya kita lihat antara istiqrarul iman, ketetapan iman yang begitu mendalam di hati para sahabat, dengan orang-orang munafik yang di hatinya belum ada keimanan di situ. Ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat di Masjid Nabawi, lalu beliau memberitahukan bahwa pasukan Abu Sufyan akan datang menyerang kota Madinah. Mereka akan menyerang kota Madinah. Rasulullah belum tahu berapa jumlahnya. Rasulullah mengajak musyawarah, dan itu yang beliau selalu lakukan kepada para sahabatnya. Lalu Abdullah ibnu Ubay bin Salul mengatakan, wahai Rasulullah, kita akan hadapi serangan pasukan Abu Sufyan itu. Jika mereka menyerang kota Madinah, kami akan lawan mereka di rumah kita masing-masing. Lalu kami akan tempatkan perempuan itu di atas rumah kita. Apa maksudnya ini? Pemberani apa pengecut maksudnya? Pengecut, cuma dibungkus dengan bahasa yang halus. Itulah pengecut, Pak. Selalu halus ngomongnya, Pak. Lalu bangunlah Sa'ad ibnu Mu'ad radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kami bukan orang-orang yang mengatakan idhhab wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Kami bukan orang yang mengatakan pergilah engkau dengan Tuhanmu, kami hanya duduk di sini. Maksudnya menyindir omongannya Ibnu Ubay. Dan itu menukil omongannya orang Israel kepada Nabi Musa. Pergilah kamu dengan Tuhanmu, saya mau duduk sini. Kami bukan itu, wahai Rasulullah. Kami sudah bersumpah denganmu, kami sudah membaiat engkau. Kami membaiat untuk dakwah, untuk membela Islam, membela dirimu, wahai Rasulullah. Pergilah, wahai Rasulullah, dan kami akan berdiri di saf terdepan. Andai engkau menyuruh kami untuk menyelami lautan, kami akan menyelami dalamnya lautan itu, wahai Rasulullah. Lihat, Pak. Iman. Ketika seorang kafilah mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Wahai teman-temannya Muhammad, Abu Sufyan sudah mengumpulkan pasukannya kembali. Ini setelah selesai dari perang Uhud. Mengumpulkan pasukannya kembali di daerah Humra'ul Asad. Mereka mengumpulkan jumlah yang jauh lebih besar. Mereka akan menyerang kalian. Para sahabat luka-luka parah mereka. Apa yang terjadi? Jabir bin Abdullah berdiri. Para sahabat-sahabat yang lain bangkit semuanya. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kita serang mereka di tempat mereka. Padahal mereka luka-luka parah. Ada yang jarinya putus, ada yang tubuhnya bolong, ada yang lehernya bolong, ada yang punggungnya bolong. Tapi mereka nggak ada. Kenapa ini muncul semua terjadi? Inilah insyirahus sadar namanya, lapang dada mereka. Bukan kayak mas-mas yang lapang dadanya mas ya. Ya apanya yang lapang ngerti Islam, kakaknya orang. Sholat kakak sholat lapang dada, apanya yang mau dilapangin dadanya mas? Mau latihan fitness kamu? Bukan itu maksudnya ya Abdullah. Iman itu iman. Iman, inilah sahabat.
Ketika iman tertanam di hati mereka, cahaya ada di hati mereka. Cahaya sudah di hati mereka. Seorang sahabat, oke lah itu cerita perang. Sahabat yang rumahnya paling jauh dari Masjid Nabawi, satu-satunya orang yang rumah paling jauh dari Masjid Nabawi. Sahabat yang lain kesian, kenapa? Tidak pernah telat dari sholat berjamaah. Sahabat yang lain mengatakan, kenapa engkau tidak mengambil kendaraan saja? Di siang hari engkau terlindungi dari panas, di malam hari engkau terlindungi dari binatang buas kota Madinah. Dia menjawab, saya ingin jejak kaki saya dari rumah ke masjid, dan pulangnya pun saya ingin dicatat sebagai pahala di sisi Allah. Rasulullah mendengar jawaban laki itu, beliau mengatakan apa? Dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Subhanallah. Ini iman jemaah, iman. Perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah. Panas luar biasa. Dan mereka sebentar lagi mau panen. Artinya apa? Tidak ada makanan, nggak punya duit. Disuruh jihad di daerah Tabuk. Paling jauhnya jihadnya Rasulullah SAW. Milih mana? Mau panen atau ikut jihad? Kalau ikut jihad nggak ada makanan, nggak punya duit. Terus selama perjalanan makan apa? Panas. Milih apa mereka? Yang bicara sudah iman para jemaah. Iman yang bicara. Iman mereka kuat, penuh cahaya. Hati mereka luas, lebih luas dari bumi ini hatinya mereka itu. Ikut mereka. Orang-orang munafik duduk di rumahnya, nggak ikut. Orang-orang munafik nggak ikut. Dari situlah Rasulullah memanggil Hudzaifah ibnul Yaman. Wah Hudzaifah sini, saya kasih tahu kamu database orang munafik kamu, saya kasih tahu. Lihat, begitu besar orang beriman. Munafik mau mereka panas, nggak ada makanan, jauh, mau panen lagi, milih panen pak. Ini munafik, itu perbedaannya. Subhanallah. Jadi alam nashrah laka sadrak, kata Imam Ibnu Katsir, sungguh kami telah memberikan cahaya di hatimu, cahaya di hatimu, sehingga Allah jadikan hatimu itu luas, besar, lapang. Apapun yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, pasti dia terima sudah. Mereka gak bakal nanya, kenapa bisa demikian, kenapa begitu, saya susah, saya repot, gak ada. Kisah heroik Asma bintu Abi Bakar, contoh dari ini, alam nashrah laka sadrak. Asma hamil tua, antara 8 sampai 9 bulan tuh hamilnya Asma radhiyallahu taala anha. Ketika ayahnya hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW dan harus sembunyi di Gua Thur selama 2 hari, siapa yang mengantar makanan? Jalan kaki dari Masjidil Haram, kemudian jalan kaki ke Jabal Nur, Jabal Thur. Dari Jabal itu beliau harus naik ke Gunung Terjal. Perempuan dengan hamil tua antara 8 sampai 9 bulan. Sambil membawa kedua tangannya, bawa makanan dan bawa minuman. Hingga akhirnya makanan minuman itu diikat oleh beliau. Hamil seperti itu, naik ke gunung batu tinggi. Jalan kaki dari situ, dari Madinah, kemudian naik lagi. Resikonya apa? Resikonya dibunuh. Terus kesehatannya tidak dipikirkan, kandungannya tidak dipikir sama dia. Masuk sampai ke puncak gunung. Rasulullah melihat Asma mengatakan, anti dzatun nitaqain, kamu perempuan yang memiliki 2 ikat pinggang. Allah akan mengganti 2 ikat pinggangmu ini wahai Asma di surga nanti. Ini yang mereka miliki.
Subhanallah. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allah ridhoi mereka. Inilah alam nashrah, iman, hasil dari iman. Makanya di Al-Quran bilang, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Para ulama, orang yang ilmunya tinggi, yang punya iman tinggi, Pak. Semakin tinggi mereka para ulama itu, hatinya semakin lebar untuk terima Islam. Kita belajar enggak? Belajar sedikit baru ikra, sudah nganggep hati kita ini lebar. Lebar karena belajar fitness, bukan lebar iman. La haula wala quwata illa billah. Jadi inilah makna ayat ini. Alam nashrah laka sadrak. Bayangin seperti yang diungkapkan oleh siapa namanya, Ibnu Abbas. Ketika minuman keras itu diharamkan oleh Allah, diharamkan secara menyeluruh, padahal setiap rumah di kota Madinah, setiap rumah minuman keras itu bergalon-galon. Kalau kita galon minuman air putih, mereka galon-galon minuman keras. Artinya apa? Sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka itu. Tapi ketika diumumkan, diteriakin dari pusat kota, ala innal khamra qad hurrim, ketahuilah minuman keras itu sudah diharamkan oleh Allah. Kata Ibnu Abbas apa? Saat itu pula kota Madinah banjir dengan minuman keras. Sontak, Pak, langsung hari itu juga dibuang sama mereka. Nggak pakai nanya, nggak pakai mikir kenapa kok bisa begitu. Ah, masa nggak masuk akal deh kayaknya. Ah, kamu salah paham, nggak begitu kok. Nggak, Pak, nggak ada pertanyaan itu, nggak ada, nggak ada. Ala innal khamra qad hurrim, minuman keras diharamkan. Hari itu juga banjir. Mas jangan ngerokok. Siapa bilang haram? Makruh. Kamu aja adilan keras. Tapi bahaya sih bahaya. Nantilah saya mau berhenti. Mampet dadanya. Lihat. Man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan. Kebaikan. Dikehendaki oleh Allah hidayah. Ini hidayah, Pak. Ini hidayah, cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu apa? Yukhrijuhum minadh-dhulumati. Lihat, siapa yang dikeluarkan oleh Allah dari zulumat kepada cahaya? Siapa? Amanu. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah menjadi penolong orang-orang beriman. Iman, Pak, menjadikan ini semua. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Syanqiti. Ini adalah natijat istiqraril iman. Ini semua buah dari keimanan yang luar biasa. Iman luar biasa. Ketika Umar bin Khattab berkunjung kepada Abu Ubaidah yang diangkat jadi gubernur, ngelihat rumahnya cuman ada tikar saja. Tikar sama satu panci rumahnya. Rumah sosok gubernur. Tikar, rumahnya ada tikar sama panci. Sisanya baju perang sama pedang. Ya Abu Ubaidah, seperti ini ke rumahmu. Kata Abu Ubaidah, tadi kan saya bilang jangan ke rumah saya kamu. Kamu nangis nanti, wahai Umar, kalau ke rumah saya, jangan ke sini. Umar meneteskan air mata, wahai Ubaidah, orang seperti semulia Anda tidak berhak untuk tinggal di rumah seperti ini. Kata beliau apa? Wahai Umar, apalah artinya sebuah dunia kalau kita besok akan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, punya hati kayak apa ini? Segede apa hatinya? Inilah insyirah sadr, lapang dada.
dan ribuan kisah-kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini makna yang pertama para jemaah. Untuk itu lawannya apa? Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk disesatkan, Allah jadikan hatinya itu apa? Dayiqa, sempit hatinya. Haraja, penuh dengan keberatan, susah dia. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia mau manjat langit, Pak. Seakan-akan manjat langit, Pak. Al-yawm, hari ini, sore tadi, seorang ayah, saya tidak menunjukkan kesedihan saya di depan ibu itu di atas tadi. Seorang ayah umur 70 tahun, istrinya diterlantarkan, anaknya ditendang, dibuang. La haula wala quwata illa billah. Sekejam apa orang zaman sekarang ini, jamaah? Tadi konsultasi di atas. Saya cuma tidak menunjukkan biar tidak menambah kesedihan si perempuan. Astaghfirullahaladzim. Harimau tidak makan anaknya. Tapi ini manusia menterlantarkan anaknya. Menterlantarkan istrinya yang gagal ginjal. Disuruh ngepel, disuruh masak, disuruh ngurus rumah. La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Inilah manusia, Pak. Dayiqan, sempit hatinya dia. Haraja, susah dia menerima kebenaran. Harta-harta yang bukan punya dia diklaim semua punya dia. Astaghfirullahaladzim. Ka'annama yas'adu fis sama, kayak dia manjat langit dia untuk mencari sebuah kebenaran. Susah dia. Inilah bedanya para jemaah. Stres hidupnya. Stres hidupnya dia. Tertekan batinnya dia. Tapi orang Islam tidak. Jadi ternyata kebahagiaan batin itu bukan dengan dunia. Kebahagiaan diri, pikiran bukan dengan dunia. Kebahagiaan itu ada di hati, iman. Iman yang menjadikan itu semua bahagia. Alam nashrah laka sadrak. Lalu yang kedua Allah mengatakan, kemudian ada lagi penjelasan lain dari Imam Syangqiti. Orang yang sudah dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, maka kata beliau apa? Itu akan menjadikan dia seorang muslim yang penuh dengan kesabaran dalam kehidupannya. Dan hidupnya akan penuh dengan sifat maaf terhadap orang lain. Orang yang berbuat jahat dibalas oleh dia dengan kebaikan. Ini orang yang hatinya lapang. Sabar terhadap segala macam cobaan. Beliau ngambil contoh. Lihatlah penduduk Taif, apa yang mereka lakukan terhadap Rasulullah. Bukan 1-2 orang sampai 5, enggak. 1 kota melempari Rasulullah SAW. Bahkan sampai anak-anak kecil dikasih batu untuk melempar Rasulullah SAW. Sekota melempar Nabi, bayangin. Waktu itu Rasulullah pergi dengan Zaid bin Harithah. Rasulullah pun duduk di bawah pohon. Datang Jibril, wahai Muhammad, saya datang dengan membawa malaikat penjaga gunung. Penjaga malaikat itu mengatakan, wahai Muhammad, jika engkau mau saya lepas ini gunung, saya tumpahkan ke kota mereka. Malaikat marah, Pak. Malaikat marah. Saya tumpahkan ini gunung ke kampung mereka, wahai Muhammad. Kata Rasulullah apa? Jangan. Mereka nggak paham. Ya Allah, berilah hidayah mereka. Kasih hidayah mereka ya Allah.
lahirkanlah keturunan-keturunan mereka, orang-orang yang beriman kepadaku. Lihat, kalau mereka enggak, ya sudah keturunannya aja ya Allah lahirkan dari mereka. Subhanallah. Ibnu Ubay yang sudah jelas-jelas munafik, Umar mengatakan, ya Rasulullah, kenapa enggak kita bunuh aja ini Ibnu Ubay, kurang ajar dia. Dia buat fitnah, provokasi dan sebagainya, menuduh Aisyah berbuat zina. Tetap Rasulullah mengatakan jangan. Hudzaifah ibnul Yaman, ya Rasulullah, kenapa nggak kita bantai aja ini orang-orang munafik ini? Dia selalu ngadu domba ya Rasulullah. Jangan wahai Hudzaifah. Sampai putranya Abdullah bin Ubay bin Salul datang menemui Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya dengar engkau akan membunuh ayahku. Jangan izinkan siapapun untuk membunuh ayahku. Biar aku yang gorok leher bapakku sendiri. Kata Rasulullah, jangan nak, jangan. Sampai seperti itu. Luar biasa. Lawan pun diberlakukan dengan cara seperti itu sama Nabi. Lawan diberlakukan kayak teman. Kecuali perang ya, tidak. Ini di luar perang. Inilah. Jadi sabarnya luar biasa Rasulullah itu. Yang kedua, sangat pemaaf beliau. Ingat ketika Hamzah itu dipotong-potong oleh Hindun, oleh Wahsy suruhan Hindun, apa ucapan Rasulullah dalam sebuah riwayat sejarah? Saya akan berlakukan orang yang melakukan ini dengan cara yang sama. Tapi ketika Hindun di samping beliau waktu membaiat perempuan-perempuan di Makkah pada waktu kisah penaklukan kota Makkah, kamu Hindun ya? Iya ya Rasulullah. Abu Bakar ketawa geli di sebelah Nabi. Kamu Hindun? Iya. Nabi senyum aja. Nabi senyum. Saya malu terhadap dirimu wahai Rasulullah. Maafkan apa yang aku telah perbuat di zaman di waktu itu. Rasulullah hanya senyum aja. Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah, seorang sahabat yang dimuliakan sama Nabi. Diangkat dia menjadi penulis wahyu. Tapi setelah dia nulis wahyu, malah dia murtad. Balik ke Makkah bergabung dengan orang-orang Makkah. Setelah itu dia sadar kembali, datang ke rumahnya Utsman bin Affan karena dia sepupu sama Utsman. Dia masuk Islam kembali. Kata Utsman, wahai Abdullah, ketemulah kamu sama Nabi. Saya malu sama Rasulullah SAW. Tolong sampaikan salam. Apakah Rasulullah mau memaafkan aku? Disampaikan sama, wahai Rasulullah, Abdullah di rumah saya, dia malu bertemu denganmu. Rasulullah tersenyum. Kata Rasulullah, panggil, suruh ke sini Abdullah. Allah mengampuni dosa-dosa dia. Ya Allah, Pak. Begitu mulia akhlak Nabi. Inilah akhlak Islam. Dari mana muncul akhlak seperti ini? Dari iman, Pak. Iman. Musuh diberlakukan. Kita, Pak, itu ahlul bid'ah itu, Pak. Alah, kamu siapa? Jangan sholat di masjid itu loh, itu banyak bid'ahnya. Ya akhi, mana iman kita? Inilah luar biasa penjelasan yang disampaikan oleh Imam Syangkiti rahimahullahu ta'ala. Sehingga kesimpulannya beliau mengatakan apa? Hadhi wa tilka a'zamu ni'matin wa aqwa uddah fi tablighi da'wa wa tahammul a'ba'ir risalah. Itu semua ayat pertama ini. A'zam ni'mah, nikmat yang paling agung. Wa aqwa uddah, modal yang paling besar bagi mereka yang ingin menyampaikan dakwah Islam ini. Dan mengemban kesulitan-kesulitan dalam menjalankan syariat Islam. Ini modalnya. Lapang dada. Artinya apa? Terus gali ilmu.
terus mendekatkan diri agar hati kita bercahaya. Apapun yang terjadi tidak akan bisa melawan cahaya Allah yang ada di hati itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat pertama ini, alam nashrah laka sadrak, bisa kita simpulkan bahwa ini adalah kenikmatan yang khusus Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk pembelahan dada Rasulullah SAW. Dihilangkan sifat-sifat buruk dan ditanam di dalamnya sifat-sifat mulia. Yang kedua, makna dari ayat ini adalah cahaya, hidayah yang Allah masukkan di hati mereka yang telah menanamkan iman di dalamnya. Dengan cahaya dan lapang atau mudah menerima Islam dengan baik. Kesimpulan yang terakhir ini senada dengan ayat 52 yang ada di surat Zukhruf. Ayat 52 yang ada pada surat Az-Zukhruf. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah, lihat ayat ini, demikianlah kami telah mewahyukan kepada kamu ruhan min amrina, roh dari dalam bentuk perintahkan. Allah menamakan Al-Quran dengan roh. Lihat, Allah menamakan Al-Quran dengan roh. Artinya dengan Al-Quran orang punya roh, punya kehidupan. Ini alam nashrah laka, hidup dia dengan Quran. Lalu ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dulu sebelum hidayah masuk ke hatimu, sebelum ada iman sehingga itu muncul pada dirimu, sebelumnya kamu tidak tahu apa itu Al-Quran, apa itu iman, kamu nggak tahu, gelap kamu hidupmu. Walakin ja'alnahu nura, kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina, kami berikan hidayah dengannya hamba-hambaku yang aku kehendaki. Lihat Pak, itulah cahaya, hidayah Allah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sungguh wahai Muhammad, engkau akan menghantarkan manusia, menuntun manusia menuju jalan yang lurus. Siratillah, itulah jalan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Itulah iman yang menjadikan dia hidup yang hakiki, lalu cahaya bagi kehidupannya. Lihatlah kisah Bilal bin Rabah. Setiap hari diadab oleh Umayyah ibnu Khalaf, setiap hari dengan beraneka ragam bentuk azab yang berbeda-beda. Azab yang kita tidak terfikir untuk itu. Ditaruh di tengah padang pasir yang sangat panas sekali, lalu tubuhnya dikenakan baju besi. Setelah dikenakan baju besi, dipakaikan pula rompi besi, lalu dijemur dari pagi sampai sore. Tidak ada minuman sama sekali.
Terkadang digebukin, kalau Umayyah bin Khalaf capek, lehernya diikat dengan rantai, kemudian diseret oleh kuda-kuda balap mereka untuk keliling kota Makkah. Bilal bin Rabah tidak menganggap itu penyiksaan. Beliau menganggap itu sebagai kenikmatan bagi dia. Ada iman yang gak kita bayangkan seberapa besar. Abu Bakar radhiyallahu an berani berkorban seluruh hartanya untuk laki-laki yang punya iman sebesar itu. Berapa kamu jual wahai Umayyah bin Khalaf? Saya enggak jual, sebut mulutmu saya bayar. 100.000 dirham dibayar sama Abu Bakar. Umayyah bin Khalaf tertawa terbahak-bahak dengan bahasa Umayyah, mohon maaf bahasa Umayyah. Bodoh kamu Abu Bakar, andai kamu beli dia 1 dirham saja, saya mau jual dia. Saya nggak butuh dia, jadi dia bangga aja, cari kesenangan menyiksa. Dijawab sama Abu Bakar, yang bodoh kamu, andai kamu menyebut 10 kali lipat dari angka itu, saya bayar kamu. Lalu Bilal berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, untuk apa engkau membebaskan diriku? Lihat pertanyaannya. Apakah engkau akan menjadikanku budak juga? Atau menjadikanku sebagai hamba Allah? Tidak, engkau adalah hamba Allah yang mulia. Lihat Pak, kesabaran melahirkan insyirah sadar, lapang dada, lahir kesabaran seperti sabarnya Bilal dan Ammar ibnu Yasir. Sumayyah ibunya Yasir, Sumayyah ibunya Ammar, melahirkan kesabaran ini, melahirkan sifat besar. Kata Abdurrahman bin Auf ketika menghadapi penyiksaan di kota Makkah, demi Allah, dulu kami tidak pernah menghadapi hal yang seperti ini. Kalau ada, kami akan lawan dia. Tapi Allah dan Rasulnya tidak mengizinkan kita. Mereka terima penyiksaan itu dengan tangan terbuka. Dan mereka tidak menganggap itu sebagai penyiksaan. Iman. Kita kena musibah sedikit, sudah suudzon sama Allah. Allah nggak sayang sama aku. Allah nggak mengabulkan doaku. Aku sudah doa kok belum dikabulkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan keimanan kepada kita semuanya. Ya musabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di dalam keimanan kepadamu. Ini yang saya bisa sampaikan sampai 1 ayat saja. Nanti kita lanjutkan pada ayat yang kedua dan seterusnya pada pertemuan berikutnya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Yang tadi konsultasi mobilnya kali mau keluar. Coba. Ada, mohon maaf, ada mobil yang menghalangi mobil yang lain. Mobil apa ini? Dodge ya. B1503 SGJ sama Land Cruiser putih B900 DOK. Ada pertanyaan di sini, bagaimana cara mengokohkan iman jika dilanda kesulitan dunia, terutama dalam mencari nafkah, nyaris tidak ada celah untuk mendapatkannya. Masya Allah, suudzon ini namanya ini Pak. Sementara saya harus bayar ini.
Ini namanya suudzon sama Allah ini Pak. Tidak ada celah mendapatkannya. Ini suudzon namanya. Enggak percaya kita dengan janji Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun di muka bumi ini Allah sudah jamin rezekinya. Ini Allah janji, jamin rezekinya. Innallaha la yamallu hatta tamallu, kata Rasulullah SAW. Allah tidak akan memutuskan rahmatnya sampai kamu sendiri yang bosan. Ini bosan namanya ini. Kalau kamu bosan, Allah berhenti sudah, kamu nggak mau. Jangan putus asa atas rahmat Allah. Janji, yakin ini janji dari Allah. Allah kasih rezeki kita. Semut aja bisa makan. Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitana. Kisah seekor burung. Saya bahasakan demikian kepada anak-anak kecil di buku saya. Kisah seekor burung. Lihatlah burung itu sebelum matahari terbit. Burung itu sudah terbang ke sana kemari dengan perut yang kosong. Dia terbang ke arah timur, barat, selatan, utara. Siang panas, dia terus berterbangan. Ke lautan, ke daratan, ke pepohonan, tempat yang kering, semua dia samperin. Hingga akhirnya ketika matahari hendak terbenam, burung itu pun pulang dengan perut yang kenyang, ditambah lagi di paruhnya situ ada makanan yang disisahkan untuk anak-anaknya di rumah. Subhanallah. Andai Anda tawakal seperti burung ini, kata Rasulullah SAW, Allah akan kasih kamu rezeki nanti. Sebagaimana Allah kasih burung ini, dikasih rezeki kamu. Keong yang jalannya pelan, kenyang Pak pulang Pak, pelan jalannya keong Pak. Kita bisa lari, tidak percaya sama Allah. Innal insana li rabbihi lakanut. Sungguh kufur manusia ini. Tidak sadar kalau Allah sudah kasih beraneka ragam. Yakin Allah kasih rezeki kita. Jangan berharap kita bisa naik ke puncak gunung. Kita harus tahu diri. Kalau kita ini tidak bisa lari, jangan pengen naik gunung. Artinya apa? Jangan tulul amal. Jangan kebanyakan angan-angan. Mimpi pengen beli Land Cruiser, jangan mimpi Pak. Jangan. Kenapa? Kaki Anda sempit, kecil. Bersyukurlah dengan motor yang Anda miliki. Bersyukur dengan kontrakan yang Anda miliki. Ada seorang manajer keuangan satu perusahaan cerita sama saya, Ustadz, karyawan yang paling rendah di sini, office boy, tukang sapu. Ketika saya disuruh ngecek keuangan dia, tukang sapu Ustadz. Terus sama bos mau dibeliin rumah, ini kisah nyata Pak. Dibeliin rumah karena anaknya 4 atau 5 tuh anak. Ngontraknya di Depok pojok sana. Petak kecil, anaknya 4. Kasihan bosnya mau dibeliin rumah. Kamu saya beliin rumah. Jawabannya apa? Terima kasih Pak, saya merasa cukup, rumah saya gede Pak. Nangis tuh manajer keuangan. Ya Allah, zaman sekarang ada orang seperti ini. Saya merinding dengar ceritanya. Ya Allah, saya nggak bisa punya sifat seperti ini. Kita masih mengeluh, Pak, alhamdulillah Pak, gaji saya cukup Pak, rumah saya masih lapang Pak, terima kasih banyak Bapak. Pak, ada orang masih seperti itu Pak, ya kan? Alhamdulillah punya rumah. Ini yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bolehkah kita mengharapkan hak kita pada harta waris sementara terhalang oleh orang tua wanita masih hidup karena saya membutuhkannya? Nah, ini
si adat orang kita. Jadi warisan nggak boleh dibagi kalau ibunya masih hidup. Karena kalau warisan dibagi sama saja dengan doain ibunya wafat. Loh, yang punya keyakinan itu siapa? Ya tidak ada prinsip keyakinan ini di dalam syariat Islam. Tadi sore wafat, malam ini kamu bagi nggak apa-apa. Istilah orang kuburannya belum kering, udah dibagi-bagi hartanya kebangetan loh. Ini hak ini, nggak ada masalah dan nggak harus menunggu ibunya wafat. Nah kalau ibunya panjang umur, kamu yang wafat gimana terus? Akhirnya kakak dikasih kamu, sudah wafat kamu gitu kan. Ustadz, putra kami yang bayi kembali kepada Allah Azza wa Jal, tapi belum kami akikahkan. Apa bisa setelah kami ada kemampuan? Ya. Bayi yang meninggal itu keberuntungan Pak buat orang tuanya. Kata Rasulullah, seseorang yang meninggal bayinya 3, orang tuanya dijamin surga. Sahabat bertanya, kalau 2 ya Rasulullah? 2 juga, sama. Kalau ada yang nanya 1 juga akan dijawab begitu sama Nabi. Orang tuanya diseret nanti dari azab neraka, dinaikin sama bayi itu ke surga. Inilah kemuliaan bagi mereka yang punya anak bayi lalu wafat. Tapi istrinya hamil terus jangan didoain mati anaknya. Terus yang punya anak wafat juga jangan, alhamdulillah saya bakal masuk surga sama bayi saya. Terus enaknya sendiri, oh kagak mas. Iya, ada lagi yang mau tanya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan Allah memilih yang Dia kehendaki. Lalu apa syarat supaya kita menjadi yang dipilih oleh Allah? Apa syarat menjadi orang yang dipilih oleh Allah? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah, orang-orang pilihan Allah itu mereka la khawfun alaihim wa lahum, tidak ada rasa takut akan azab Allah nanti. Ini. Dan mereka tidak sedih atas dosanya nanti. Tapi sekarang orang pilihan Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang iman dan bertakwa. Ini wali namanya. Ini orang pilihan Allah. Idza taqarraba ilayya al-'abdi, lupa saya, di hadits qudsi di hadits qudsi Allah berfirman, tidak ada satu amalan yang dicintai oleh Allah melebihi dari apa yang dilakukan oleh hambaku. Dia mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan apa yang aku wajibkan kepada dia, dan dia terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintai dia. Jadi langkah yang pertama kewajiban, melakukan kewajiban. Ini jalan mendekatkan diri kepada Allah. Wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kemudian dia pengen lebih dekat lagi dengan cara menambah yang wajib tadi dengan amalan sunnah. Hatta uhibbuh, sampai aku mencintai dia. Kalau aku sudah mencintai dia, aku jaga telinga dia, aku jaga mata dia, aku jaga tangan dia, aku jaga kaki dia, aku jaga semuanya. Ihfadillah yahfad, jaga Allah, Allah jaga kamu nanti. Itu caranya. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang cepat marah. Marah itu Pak, watak manusia.
Ada penjelasan menarik dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin di hadis yang disebutkan Imam Nawawi di Arba'in Nawawi itu. Hadis Abu Hurairah itu, la taghdab, jangan marah. Apa yang dimaksud dengan ucapan Nabi jangan marah? Apakah yang dilarang di sini jangan marah di sini adalah hilangkan sifat amarah pada dirimu? Tidak, kata beliau, sifat amarah itu tidak bisa dihilangkan pada diri manusia. Karena itu bawaan orang. Manusia punya sifat marah, sabar, kemudian dia ada sedih, dan seterusnya, sifat-sifat manusiawi lah. Itu ada, nggak bisa dihilangkan. Terus yang dilarang itu sisi mananya? Yang dilarang itu adalah melampiaskan amarah kita kepada orang lain. Itu yang tidak boleh. Itu yang dimaksud dalam hadis la taghdab, kata Syekh Utsaimin. Artinya jangan Anda lampiaskan amarahmu kepada orang. Jadi amarah itu ada. Tidak susah Anda akan menghilangkan sifat marah pada diri Anda. Tapi yang dilarang melampiaskan, Mas. Makanya Nabi bilang apa? Kalau kalian lagi marah, rubah posisimu. Kalau lagi duduk, berdiri. Kalau lagi berdiri, duduk. Kalau lagi di rumah, keluar. Kalau masih marah, siram air panas, Mas. Jadi marah itu manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah beliau, suka beliau, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kami tahu Rasulullah itu lagi marah, lagi senang, lagi suka, lagi tidak suka dari mukanya. Kami tahu itu, ini Rasulullah lagi suka. Oh, ini Rasulullah tidak suka, ini beliau marah ini dari mukanya aja. Dan beliau tidak pernah menunjukkannya, melampiaskan dengan menunjukkan dengan ucapan, perbuatan, tidak. Sehingga pertanyaannya, bagaimana caranya mengendalikan amarah ini? Nah, kembali kepada prinsip hadis Nabi mengatakan bahwa al-ghadabu min fayhi jahannam. Marah itu luapan api, uapnya api neraka, Mas. Uapnya api neraka orang marah itu. Lalu gimana cara dinginnya? Dinginkan dengan ibadah. Lagi marah, wudu, sholat. Jadi dengan ibadah, dengan iman, ibadah itu yang bisa mengendalikan emosional seseorang. Ini wudu jarang, sholat jarang, ngendaliin amarah. Ya enggak bisa, Mas. Malah banyak jinnya di situ, Mas. Iya. Silakan, ada lagi yang bertanya? Silakan. Ya, bagaimana caranya menerima takdir Allah yang buruk pada diri kita? Kata buruk itu bukan dari Allah, Mas. Buruk itu dari kita. Satu. Untuk itu hilangkan kata buruk itu ketika dapat musibah. 3. Yakini bahwa musibah ini datangnya dari Allah dan ini baik. Allah tidak akan menimpakan sesuatu yang buruk pada diri kita, tidak akan. Tidak akan itu. Al khairu kulluhu ilaik wasyarru laisa ilaik, kata Nabi. Semua kebaikan itu datang darimu ya Allah, dan buruk itu bukan dari kamu ya Allah. Yakin itu. Kenapa ada istilah takdir baik dan buruk? Itu istilah kita. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mau menyatakan bahwa semua takdir musibah yang Allah berikan kepada orang beriman itu baik. Ketika kita menganggap buruk berarti kita bukan orang beriman. Bahaya. Ana inda dhanni abdi bi. Saya, kata Allah apa?
Inda dhanni abdi bi, akan berada pada prasangka hambaku. Kamu berasangka buruk, ya buruk bener Pak. Jadi jangan berprasangka buruk. Yakin semua yang ada pada diri kita ini pasti baik. Baik Pak. Minum obat pahit Pak, bagi kita apa? Nggak enak. Tapi dokter ngomong apa? Manis Pak. Manis, apanya manis? Dokter goblok kan gitu kan. Kan bagi dia sebetulnya itu kan enak. Ya itulah Mas. Jadi hilangkan di pikiran kita kata buruk. Yakin bahwa semua musibah ini baik. Buat apa musibah? Orang itu akan cerdas, pandai dengan apa Mas? Dengan problem, dengan masalah. Dengan masalah orang cerdas Pak. Tapi kalau orang hidupnya landai, biasa, tidak pernah menghadapi masalah, biasa-biasa aja. Dengan satu orang yang banyak di lapangan lulusan SD, 1001 macam masalah dihadapi, lebih pintar mana dia? Yang ini Pak. Ya kan? Dengan problem, dengan masalah, kalau dihadapi dengan iman, dengan bagus, cerdas dia Pak. Dan itu nyata di lapangan. Jadi apa? Musibah yang Allah berikan kepada kita, fungsinya apa sih? Upgrade iman itu Mas. Meningkatkan iman, menghapus dosa, mendekatkan diri kepada surga itu Pak. Coba buka di Riyadhus Shalihin itu bab tentang sabar. Disebutkan semua itu hadis-hadisnya sama Imam An-Nawawi, bahwa musibah apapun melahirkan apa? Kemuliaan. Nabi Ayub lahirnya apa? Dari kaya raya sampai timbul penyakit menular. Nabi Ayub itu kaya raya Pak, pemilik kebun luar biasa. Dalam hitungan jari habis kekayaan beliau, diganti oleh Allah dengan penyakit menular. Sampai istrinya beliau menjual barang-barang beliau. Untuk apa? Untuk merawat Nabi Ayub. Dirawat dengan sangat setia oleh istrinya. Disebut dengan sabar Ayub, sabarnya Nabi Ayub. Lihat Pak. Jadi iman. Ini sahabat-sahabat yang dulunya kaya Pak, menikah dengan suami-suami yang miskin, ditinggalkan kekayaannya. Dia hidup dengan kondisi itu. Asma kaya Pak, Sauda bintu Zam'ah, pengusaha kaya, dia sama Khadijah 11-12 Pak. Tapi ketika menikah sama Rasulullah, ditinggal itu duit, rela hidup. Asma bintu Abu Bakar, putrinya Abu Bakar loh, kaya. Tapi setiap hari dia membersihkan kudanya Zubair bin Awam, suaminya. Jadi itulah mereka. Tidak menganggap itu sebagai tidak. Itulah buah dari apa? Iman. Iman yang mengagumkan. Kisah Bilal, subhanallah, diberlakukan seperti itu, tapi beliau menganggap itu sebuah kenikmatan. Ya Allah, wajar kalau sendalnya di surga Pak. Sendalnya Bilal di surga. Terus kita mau niru Bilal sendal di surga dengan sholat setelah wudhu 2 rakaat. Memang itu amal sunnah Pak. Jangan lihat itunya, iman Bilal itu Pak. Saya mau niru Bilal, ya niru Bilal. Gimana ceritanya? Dikasih musibah sedikit aja ngeluh. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan di sini? Apa ini? Nggak bisa baca saya. Hukum menggandakan tanah dengan emas. Oh, menggadaikan.
menggadaikan tanah dengan emas sementara tanahnya dipakai sekian tahun. Antum tanyakan ke Ustadz Irwandi nanti, anak enggak tahu. Enggak paham. Antum tanya di Ustadz Irwandi ketika di sini nanti. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.